Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9 SMP 8 Jember. Langsung saja, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bab 6, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Kalian harus tetap semangat meskipun pembelajaran kita secara daring, karena dengan pembelajaran daring ini kita bisa belajar dengan nyantai, tidur-tiduran, ngopi, nyemil, dan lain sebagainya. Namun, di samping itu, kita harus tetap semangat, fokus, dan juga memahami apa yang telah Ibu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Pada bab 6 ini, kita akan membahas mengenai 3 poin. Namun, pada hari ini kita akan membahas 2 poin saja. Untuk yang 1 poin kita bahas di minggu depan. Untuk poin yang pertama, kita akan membahas mengenai alur perjalanan dakwah di Nusantara. Kita kenal Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jika kita melihat sejarah lahirnya agama Islam yang dibawa oleh para nabi, Indonesia tidak begitu dikenal. Namun, berkat kegigihan para dai dan ulama, perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat sampai saat ini. Lalu, bagaimanakah alur perjalanan dakwah di Nusantara? Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudra lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayanan dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan juga sekitarnya. Daerah-daerah tersebut sudah terkenal sejak zaman dahulu karena kaya akan hasil-hasil bumi. Daerah itu kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 sering disinggahi pedagang dari Lamuri, yaitu daerah Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Bersamaan dengan itu, datanglah pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Malaka menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Dari peristiwa itu, agama Islam telah ada di Indonesia sejak abad ke-1 Hijriah. Masuknya agama Islam di Nusantara yaitu melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu dan Buddha. Pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Namun, dalam perkembangan pengaruh-pengaruh tersebut, Islam jauh lebih kuat daripada pengaruh agama Hindu Buddha.
Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan itu berlangsung dengan cara yang damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Proses masuknya Islam di Indonesia itu melalui berbagai cara secara bertahap, tidak secara langsung atau secara instan. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia itu sangatlah banyak. Menurut para ahli, teori-teori tersebut meliputi yang pertama, yaitu teori Mekah. Menurut teori Mekah ini, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, yaitu terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah ini memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan, motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Jadi menurut teori Mekah ini, masuknya Islam ke Indonesia yaitu langsung dari Mekah atau Arab, dan itu pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Untuk teori yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam atau masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Apa sih, di mana sih Gujarat itu? Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia ini bukanlah orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Jadi, teori-teori ini mereka memiliki pendapat masing-masing tentang masuknya Islam ke Nusantara. Untuk teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam atau datangnya Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang merupakan Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia
dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Jadi, teori Persia ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia karena mereka beranggapan bahwa ada kesamaan budaya antara budaya Persia dengan budaya Indonesia, yaitu mengenai budaya 10 Muharram atau Asyura. Untuk teori yang keempat yaitu teori Cina. Menurut teori Cina ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yaitu sejak masa Hindu-Buddha. Menurut teori Cina ini, ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, yaitu pada masa dinasti Tang di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan. Sebagai pembuktian teori Cina ini, raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dari Bintoro Demak. Raden Patah ini merupakan keturunan Cina dan ibunya disebutkan berasal dari Champa. Champa merupakan daerah bagian selatan Cina dan yang sekarang termasuk Vietnam. Bukti lainnya yaitu di tanah Jawa ini adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Maksudnya di sini contohnya Masjid Cengho, itu kan merupakan masjid yang berarsitektur Cina atau Tiongkok. Lalu pelabuhan penting seperti di Gresik itu misalnya, menurut catatan Cina itu telah diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina. Jadi teori Cina ini memiliki pendapat bahwa di Indonesia ini Islam masuk melalui pedagang Cina seperti itu. Semua teori-teori di atas itu masing-masing pasti memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam setiap teori tersebut. Semua teori di atas semakin memperkaya wawasan kita, keilmuan kita, yakni mengenai sejarah Islam di Nusantara. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubaligh, sufi, dan para wali. Para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, yaitu yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali 9. Wali Songo terdiri dari yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, Sunan Kalijaga, dan yang terakhir yaitu Sunan Muria. Dari ke-9 wali ini, beliaulah atau merekalah yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Untuk yang selanjutnya yaitu cara-cara dakwah di Nusantara. Para dai dan mubaligh
Mereka menyebarkan Islam di Nusantara dengan berbagai cara. Antara yang satu dengan yang lain pasti memiliki cara-cara yang beda untuk menyebarkan agama Islam. Cara-cara yang digunakan oleh para dai dan mubaligh yang pertama yaitu perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan antara Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim itu menggunakan kesempatan perdagangan itu untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Jadi dengan akhlak tersebut, para penduduk di Nusantara itu banyak yang tertarik untuk masuk agama Islam. Banyak pedagang muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian ada yang tinggal sementara, ada pula yang menetap di Indonesia. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan muslim. Jadi, cara yang pertama ini merupakan cara yang efektif atau yang efisien untuk menyebarkan agama Islam. Untuk cara yang dilakukan para dai dan mubaligh yang kedua yaitu perkawinan. Sebagian dari pedagang Islam tadi itu ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Jadi, dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam. Jadi para pedagang itu mereka memiliki cara. Mereka berpikir bahwa jika mereka mengawini atau menikahi putri dari raja, maka otomatis bawahan-bawahan dari raja itu nanti akan ikut putri raja itu untuk masuk Islam, seperti itu. Dari pernikahan tersebut, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut pekojan. Perkampungan pekojan banyak yang dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini. Cara yang dilakukan yang selanjutnya yaitu melalui pendidikan. Para dai dan para mubaligh mendirikan lembaga pendidikan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerah. Misalnya di Aceh, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Meunasah, Dayah, dan Rangkang. Sedangkan di Sumatera Barat dikenal adanya Surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan Pondok Pesantren. Di sana
berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkat kelasnya. Setelah menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan Islam. Jadi melalui cara inilah Islam itu terus berkembang menyebar ke daerah-daerah yang terpencil. Karena para mubali itu memiliki banyak murid atau banyak santri yang mereka setelah tamat bisa menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan di pesantren di daerah mereka masing-masing. Cara yang selanjutnya yaitu melalui hubungan sosial. Para mubaliw dan para dai yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Dan tak lupa pula sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta kedermawanan. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong, mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan mereka ingin menarik simpati agar masuk Islam. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang bijaksana, tidak memaksa, tidak merendahkan, dan juga tidak memaki-maki. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia, karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kastanya, namun karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling membantu, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, dan saling meringankan beban orang lain. Dengan demikianlah ajaran Islam itu makin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Untuk cara yang terakhir yang dilakukan oleh para mubaligh dan juga para dai yaitu melalui kesenian. Sebelum Islam datang di Nusantara, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tetapi justru digunakan oleh para dai dan juga para mubaligh sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan juga seni sastra. Untuk seni bangunan misalnya melalui masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu-Buddha. Motif tersebut dapat dilihat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung di Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Demikian pula dengan pertunjukan wayang kulit. Mereka tidak pernah meminta upah untuk menggelar pertunjukan. Penonton atau pengunjung gratis menyaksikan pertunjukan tersebut. Penonton hanya diminta
agar mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi hal ini berarti para penonton telah masuk Islam. Sebagian besar cerita wayang kulit itu dikutip dari cerita Mahabharata dan Ramayana, namun sedikit demi sedikit dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi masuknya Islam di Nusantara ini, para mubaligh dan juga para dai tidak menggunakan cara paksaan. Mereka melakukan cara-cara yang halus dan tidak memberatkan para pengikutnya, seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa catat poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sampaikan. Jika kurang paham bisa ditanyakan, dan jika sudah paham kalian the best. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.